Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang saya hormati, serta saudara sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Tiada kata yang lebih indah selain puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan, sehingga kita dapat berpartisipasi pada lomba pidato peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Negeri Tulung Agung. Perkenalkan, nama saya Audrey Ninda Nur Anissa, asal sekolah SMA Negeri 1 Rajo Tangan. Sesuai dengan tema membangun kesadaran seluruh elemen bangsa dalam budaya anti korupsi, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Membangun Kesadaran Para Pemuda dalam Budaya Anti Korupsi. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Indonesia dan korupsi. Dua kata yang akrab sekali kita temukan di headline media massa. Pemberitaan mengenai korupsi nampaknya tidak akan pernah membuat para pelaku menjadi jera. Sesuai kutipan dari Lembaga Pemantau Indeks Korupsi Global, yakni Transparency International, memberitakan kaitannya Indonesia sebagai negara nomor 3 paling korup di Asia. Fakta ini sangat amat memprihatinkan. Berdasarkan fakta tersebut, kesadaran semua elemen bangsa dalam budaya anti korupsi sangat penting untuk dibangun. Nah, satu di antara elemen tersebut adalah pemuda. Sekarang pertanyaannya, bagaimana sih cara kita mampu membangun kesadaran para pemuda dalam budaya anti korupsi? Saya yakin sekali bahwa pemuda Indonesia memiliki pengetahuan tentang korupsi, bentuk-bentuk korupsi, serta perilaku anti korupsi. Hanya saja, implementasinya saat ini belum tampak. Pemuda merupakan aset berharga milik bangsa yang berguna dalam proses pembangunan negara. Karena pemuda adalah tongkat estafet bangsa. Baik buruknya masa depan bangsa bergantung pada baik buruknya pemuda. Berkaitan dengan hal ini, membangun kesadaran para pemuda dalam budaya anti korupsi harus difokuskan. Pemuda dengan segala idealismenya dapat memutus mata rantai korupsi jika sejak dini telah dibekali dengan mental dan budaya anti korupsi. Namun, hanya saja pengetahuan yang cukup itu belum diikuti oleh kehendak yang sesuai. Ini artinya ada kelemahan dalam diri generasi pemuda terkait kesadaran bersikap anti koruptif. Sehingga kita bisa simpulkan bersama bahwa perlu diadakannya pendidikan mengenai hal tersebut. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, beberapa orang ragu dan mengatakan bahwa budaya anti korupsi tidak akan mampu kita bangun. Tetapi sikap permisif dan pembiaran inilah yang menjadi awal kehancuran sebuah bangsa karena kita menormalisasi kriminal. Ada beberapa langkah untuk membangun kesadaran para pemuda dalam budaya anti korupsi. Pertama, melalui pendidikan agama. Melalui pendidikan agama, pemuda tahu dan sadar bahwa hukum Tuhan Yang Maha Esa masih akan tetap berlaku hingga kapanpun. Mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang halal dan mana yang haram. Pendidikan agama sebagai pondasi moral yang mampu mengikat dan membatasi perilaku. Karena kepercayaan bahwa Tuhan yang Maha mengetahui segalanya. Kedua, melalui pendidikan dan sosialisasi anti korupsi. Pendidikan dan pengetahuan mengenai anti korupsi harus kita sampaikan sejak usia dini di lembaga prasekolah sampai perguruan tinggi secara terus-menerus atau konstan. Pendidikan mengenai anti korupsi ini dapat diintegrasikan dalam semua mata pelajaran maupun mata kuliah. Sehingga mental dan moral anti korupsi mampu mengakar menjadi sebuah karakter yang kuat pada pemuda Indonesia. Ketiga, melalui kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pembudayaan anti korupsi.
Satu di antaranya adalah mengadakan lomba-lomba dengan tema anti korupsi. Seperti kegiatan saat ini, yakni lomba pidato anti korupsi yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Negeri Tulung Agung. Harapannya, para alumni kegiatan-kegiatan ini dapat mengimplementasikan sikap-sikapnya di kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, mari kita tumbuhkan budaya anti korupsi dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kita sebagai pelajar harus membiasakan diri untuk selalu jujur dalam ujian. Berkata jujur kepada orang tua, guru, dan teman, juga orang lain. Bersikap jujur saat kita berada di kantin dan dimanapun kita berada. Yakinlah bahwa kejujuran akan menjadi dasar dari segala dasar. If your action inspire others to become more, dream more, learn more, and do more, you are a leader. Sekali lagi, kita para pemuda harus selalu ingat. Syubanul Yawm Rijalul Qadir. Pemuda hari ini adalah pemimpin esok hari. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, tepat pada tanggal 9 Desember adalah Hari Anti Korupsi Sedunia. Kita harus serentak dan serempak memanfaatkan momentum ini, menjadikan Indonesia sebagai negara dan bangsa yang anti korupsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.